Pemirsa, kasus kematian anak karena gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup kembali ditemukan. Obat sirup Praxion menjadi sorotan karena menjadi penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut. Padahal BPOM sebelumnya telah memasukkan Praxion sirup ke dalam daftar obat yang aman untuk dikonsumsi. Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Nggak nyampe 1 menit, Bu. Mulai. Soalnya udah terlambat ya, Mas. Siap. 1 menit. Nggak nyampe 1 menit, Bu. Mulai. Soalnya udah terlambat ya, Mas. Siap. Inilah Kepala Badan POM Penny Lukito yang kembali bungkam saat tim delik menghampiri untuk mengkonfirmasi terkait munculnya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pasca Badan POM mengumumkan telah menarik obat-obatan sirup yang diduga mengandung cemaran zat berbahaya. Ditemukannya kembali kasus gagal ginjal akut pada anak pada awal Januari 2023 memang langsung menuai sorotan. Bahkan, temuan Kemenkes menyebut pada kasus gagal ginjal akut terbaru diduga kembali dipicu oleh konsumsi obat sirup tertentu. Padahal pasca meninggalnya ratusan anak dan balita pada tahun 2022 lalu, akibat kandungan berbahaya dalam sirup obat demam, pihak BPOM telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan daftar obat-obatan berbahaya maupun yang aman untuk dikonsumsi. Temuan kasus baru ini pun hingga kini masih terus diselidiki. Badan POM sudah merilis sebetulnya obat Praxionnya kan masuk dalam 508 daftar obat aman ya. Tetapi kenapa kok ini? Nah, untuk itu diselidiki. Ya, tetapi kita tidak bisa menjas langsung menuduh atau menetapkan ini yang penyebab gagal ginjalnya karena sedang dicari. Diketahui sejak Desember 2022 sudah tidak lagi ditemukan adanya kasus baru gagal ginjal akut pada anak. Pihak BPOM sendiri telah melakukan pengujian terhadap ratusan merek obat sirup anak. Langkah ini diambil pasca merebaknya kasus gagal ginjal akut yang merenggut ratusan nyawa balita dan anak-anak sejak Agustus 2022. Lantas mengapa lagi-lagi Badan POM diduga kecolongan? Kalau terjadi isu keracunan obat, maka kemarin saja yang pertama itu investigasinya dilakukan oleh Kemenkes, bukan Badan POM. Jadi menurut saya harusnya Badan POM punya biro investigasi tersendiri yang kalau ada isu orang keracunan obat, maka biro investigasi itu yang turun ke lapangan bersama dengan bagian investigasi. Kasus gagal ginjal akut yang banyak menewaskan balita dan anak dipicu oleh kandungan berbahaya dalam obat sirup. Di mana hal ini terjadi akibat tercemarnya obat sirup oleh senyawa berbahaya yakni ethylene glycol dan diethylene glycol. Bukan obatnya yang sebenarnya yang bermasalah menyebabkan gagal ginjal akut, tapi dalam pembuatan sirup ini ada zat tambahan. Nah, zat tambahan inilah yang menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi bukan obat aktifnya, bukan. Diduga ada cemaran berbahaya yakni ethylene glycol dan diethylene glycol yang dimasukkan sebagai pelarut dalam pembuatan obat-obatan sirup. Padahal penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol sendiri sudah dilarang untuk dimasukkan dalam pembuatan obat maupun makanan. Harusnya di ethylene glycol maupun ethylene glycol tidak ada di dalam obat. Nah, kemungkinan bisa terjadi artinya ada yang terdeteksi artinya di atas ambang batas gitu. Sebenarnya ada ambang batas maksimal yaitu 0,1 mg per mililiter. Tetapi bila dilampaui oleh ambang batas maksimal tersebut maka akan terjadi toksisitas. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah bukan industri farmasi secara sengaja untuk mencampurkan dua zat tersebut, tetapi itu terjadi karena adanya impurity atau cemaran pada polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol inilah yang sebenarnya suatu zat yang memang direkomendasikan untuk menjadi pelarut dalam sirup tersebut. Maka tak heran
jika kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang banyak menyerang balita dan anak dinilai sebagai kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Adapun pengawasan yang dimaksud tidak hanya dalam peredaran, namun juga selama proses produksi obat. Sehingga kasus seperti ini seharusnya tidak muncul kembali, terlebih pemerintah mengaku telah mengendalikan peredaran obat dengan menarik obat-obatan yang mengandung senyawa berbahaya dari pasaran. Kalau misalnya obat ini pembuatan obat ini benar, tentu kan tidak akan menyebabkan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa baru sekarang? Itulah pengawasan. Mestinya kan obat-obat ini bahan bakunya kan ada, dibuat di pabrik obat farmasi. Kemudian dalam pembuatan tentu ada tambahan air supaya bentuk sirup, ada zat tambahannya. Nah mestinya kan disuruh diperiksa dong. Nah kemudian setelah selesai pabrik kan mestinya diperiksa lagi lah. Masuk ke pasar kan diperiksa oleh BP POM. Nah sekarang barangkali di sinilah misinya pengawasan ini, sehingga obat ini bisa beredar tapi dalam jumlah kadar yang melebihi, yang mestinya tidak boleh ke pasaran kan begitu. Jadi di situ sebenarnya sekarang persoalannya di mana pengawasan yang kurang. Munculnya kembali kasus gagal ginjal akut pada anak harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Bagi para orang tua diimbau untuk waspada dalam memberikan obat-obatan saat anak demam. Kita harus sesuaikan dengan aturan pemakaian, gitu ya. Tidak menggunakan obat tanpa resep dokter, itu yang penting. Dan pastikan bahwa obat yang kita minum itu tidak melampaui expired date-nya, itu yang paling penting. Terutama untuk sirup ya. Munculnya kembali kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang kembali merenggut nyawa seorang anak menjadi pukulan telak bagi pemerintah untuk tidak main-main dalam melakukan pengawasan. Jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anak dan balitanya karena kelalaian dalam melakukan pengawasan.